Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul setengah 10 tanggal 20 bulan Maret 2024. Updatean terbaru mungkin yang akan dari uploadan sudah ada jela sebesar 4 hari atau 5 hari dari area terakhir kita review atau analisa ulang. Ada kita ingin mulai dari USDT. Selalu kita mulai dari USDT terutama. Kita punya area selling untuk kripto pada level USDT saat mengenai level di 3.87 atau 379 di sini. This is the bottom. Di bottom dari USDT sebelum dia melakukan correction seperti ini. Historically dia punya area resistance di sini, ya. Terus dia sekarang halted atau berhenti karena di sini ada area resistance untuk USDT.D. Ingin diingatkan kembali, kalau baru lihat video ini dan tidak memperhatikan yang dibahas sebelum-sebelumnya tentang perihal USDT.D, USDT.D merupakan chart dominansi persentase dari banyaknya USDT di pasar kripto secara global. Entah di market Binance, mau di Bybit, mau di KuCoin, mau di CoinEx, mau Hotbit, apapun itu, mau di Korean, mau dimanapun, ini adalah agregat atau keseluruhan dari market cap USDT dominance. Namanya sendiri mencerminkan apa ini fungsinya dalam bentuk persentase. Persentasenya berarti semakin meningkat persentase, berarti dalam global secara kripto yang berubah berarti adalah kalau naik berarti kripto turun. Alasannya simple, karena uang masuk ke dalam stable coin, berarti minat dari pembeli untuk melakukan pembelian altcoin atau Bitcoin sedang menurun. Bisa menurun atau bisa disebabkan karena dia ingin profit taking. A change of hand, alasan-alasan tertentu seperti itulah yang menyebabkan harga USDT bisa naik dan juga turun. Di kala USDT dominance turun, itu disebabkan karena adanya dampak atau keinginan daripada whales untuk melakukan pembelian ke aset kripto atau Bitcoin atau stablecoin lainnya. Kita bisa memperhatikan USDT, ada USDT.C, ada USDC, ada USDT. Ada dua tipe yang kita perhatikan, USDT dan USDC. Namun, secara garis besar, USDT ini adalah seperti bapak dari para stablecoin. Jadi, majority of the money BTC di peg mata uang dolar di peg kepada USDT.D. Mata uang dolar di peg terhadap USD token yang kita baca sebagai USDT. Jadi ini one by one ratio, nggak selalu one by one, tapi mostly is one by one ratio. Ya, kadang ada fluktuatif, tapi hanya untuk sepersentase, hanya untuk berapa menit, hanya untuk berapa saat saja. Oke, yang kita ingin perhatikan sekarang adalah apakah USDT ini sudah halted, apa sudah berhenti naiknya, dan ingin melakukan penerusan ke bawah. Dari area tested ini, apakah dia akan melanjutkan penggerakan dari area tested, dari area support yang baru ini, hingga ke area untested yang belum pernah dites sebelumnya pada USDT. Ya, jadi ada dua area of interest. Area interest, area yang bisa kita pantau sebagai tolak ukur USDT apakah sudah cukup baik apa enggak. Yang pertama kita lihat bisa dilihat di intraday di 4 hour. Yang pertama, saat dia ada reaction terhadap mengenai level tested di sini, yang terjadi adalah dia di decline atau ditolak.
Saat level harga masuk lagi ke sini dia ditolak. Jadi harga ada return to base. Base-nya ada di mana? Di area support di sini. Ini base-nya. Ada support. Saat harga return seperti ini, ya, dan setelah mengenai key level tested di sini, dengan cara menggunakan OB, ini adalah level OB yang sudah dites sebelumnya, atau area resistance, atau area drop base drop, banyak sekali analoginya. Namun adalah yang terpenting adalah support dan resistance. Sekarang yang kita melihat ada area resistance di sini, harga tertahan, ada candle shooting star, bisa dibilang seperti shooting star seperti itu. Dan harga penguatan 3 candle sebelumnya. Namun kita perlu perhatikan satu candle sebelumnya adalah doji juga. Doji ini menggambarkan berarti harga sudah exhausted di time frame 4 hour. Satu candle ini membentuk satu candle hammer dan lanjutnya adalah candle shooting star. Walaupun tidak bisa dibilang shooting star, ini adalah half yang cukup besar menggambarkan satu candle sell off dan diikuti 2 candle bearish berikutnya dan menutupi satu candle bullish sebelumnya. Ini merupakan signal disebut apa? Dominant break buy, atau bisa disebut juga adalah three dark night, 3 kesatria hitam atau 3 kesatria merah. Sangat banyak analoginya yang jadi kita perlu perhatikan, bukan analoginya namun price action, pergerakan harga di balik itu. Ternyata yang kita lihat setelah dia mengenai key tested level area resistance di sini ada penolakan, berarti logikanya adalah banyak orang-orang yang menjual USDT-nya di area level ini. Setelah menjual level ini, mau dikemanakan uang USDT-nya? Apakah ditarik untuk menjadi cash? Apa ditarik untuk menjadi cryptocurrency lagi? Pilihannya setelah USDT itu tarik ada hanya 2 hal. Untuk dijadikan cash, liquidity, atau mau dijadikan crypto lagi. Ya, kita bisa perhatikan dengan cara kita melihat chart total. Chart total ada kenaikan, berarti di mana di sini juga ada keterbalikan dengan USDT.D. Secara global total memiliki 2.346 T, 23467 triliun di sini, berarti ada kenaikan pada harga kripto secara bersamaan dengan chart total. Berarti di sini menggambarkan uang yang masuk dari USDT kembali membeli cryptocurrency. Di sini juga menggambarkan di sini area yang high dan di sini area bullish, dan setelah masuk di sini area weeknya sebelumnya kan, mengenai. Nah, satu candle sebelumnya mengenai level mengenai area tersebut sebelum dia melakukan penguatan, satu candle bearish sebelumnya kembali meningkat. Di sini setelah dia mengenai level tersebut, akhirnya apa? Rejection. Ada rejection di sini berarti ada orang-orang yang melakukan pembelian pada cryptocurrency. Yang datanya kita dapatkan dari USDT.D, dan ini sudah ada keterbalikan koinnya, sudah betul dan sudah valid. Kita sudah mendapatkan 2 data seperti ini. Lalu kita bisa cek BTC dominance. BTC dominance yang seperti kita perhatikan untuk beberapa hari yang lalu, walaupun harga BTC-nya sendiri plummeting, tapi dominance-nya tetap bertahan di area level 53 hingga 54. Secara historical level ini saat yang sangat stabil di area 53 hingga 54. Historically di sini akan melakukan penggerakan yang cukup lama. Seperti di sini 53 kita melakukan sebesar hampir 1 tahun atau sepertiga tahun. Kita berada di area 2 area 5,4 hingga 0,59. Di sini juga kita ada historical lagi di sini. Sebelum dia melakukan penguatan, kita di sini era prehistorik ya, masih ada gambar dinosaurusnya di sini untuk CryptoCap. Jadi awal mulanya data ini direkam pada awal 14 April apa nih? 7 April, 31 Maret. Let us see. 31 Maret 2014 data baru pertama kali direcord pada TradingView di sini, dan Crypto Market Cap yang menggambarkan atau mengumpulkan data untuk ditampilkan sebagai chart di sini sebagai data.
Kita nggak perlu melihat sejauh itu. Yang kita perlu perhatikan adalah level 53 dan sebelumnya historical di terakhir kita pumping ada di Agustus 17. Sebelum kita pumping kita di area 54 ya. Sebelum kita ada altcoin ada BTC season menjadi 70% sebelum dia plummeting ke area 36%. Berarti di sini sudah masuk namanya awal 15 Januari di sini kita masuk kelas altcoin bull. Alt season terakhir ya sebelum harga benar-benar plummeting di 8 Januari. Masuknya fase penurunan cryptocurrency dan harga mulai kembali naik lagi ke area 70% saat harga altcoin sudah hancur-hancuran, mereka kembali masuk ke BTC lagi. Dan saat level itu terkena, ini menjadi area resistance, harga turun lagi pada 20 September, level 57 di sini menggambarkan level support, yang mana jadinya level ini sekarang sudah menjadi area level resistance. Ada resistance karena belum pernah ditembus, dan sekarang harga sudah naik lagi, waktu itu dites lagi 70% dan kembali ke area downtrend seperti itu. Dan sebelum down seperti ini ada penurunan yang kuat. Nah, akan kemungkinan saat harga kembali ke level tersebut kita akan menghadapi alt season rotation, di mana rotasi terhadap altcoin betul-betul di mana season altcoin itu benar-benar berada. Karena kalau kita perhatikan di sini 70% menjadi area resisten yang sangat kuat dan belum pernah ditembus sekalipun. Namun kali ini kalau misalkan level tertahan di level ini lagi masuk ke 63 dan adanya pelemahan dari level ini, barulah kita masuk ke alt season yang sesungguhnya ya. Kita masih selama ini dari bulan 5 September sampai sekarang kita masih dalam BTC season. Belum masuk ke dalam ETH season ataupun alt season. Kalau kita perhatikan juga ETH dominance, kita masih melihat adanya sideways dari 10 Mei 2021 hingga sekarang kita masih melihatnya penurunan. Kita bisa lihat dari moving average-nya masih belum sehat untuk ETH-nya sendiri. Yang kita bisa melihat yang lebih sehat adalah BNB.T yang mana moving average-nya memang masih ditahan menjadi area resistance. Namun apabila kita melihat di sini adanya consolidation atau area akumulasi dari falling wedge. Dari falling wedge tersebut membentuk suatu area konsolidasi dan harga akhirnya breakout tertahan pada moving average di sini. Area menjadi area resistance masih di sini masih valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video lanjutan, kemarin terpotong karena ada kendala. Jadi kita akan melanjutkan dari tanggal 21.03 jam setengah 2 siang. Jadi kita bisa ngeliat lanjutan dari USD.D, apa perkembangannya yang terjadi. Kita pertama tested di area resistance di sini, lalu kita pullback atau kembali sudah break trend downtrendnya, trend uptrendnya sudah di break oleh garis yang memblokir ini. Jadi ini adalah high tertinggi terakhir di time frame 4 hour dan retest di area resistance di sini, akhirnya dia berhasil untuk break support yang berada di sini. Jadi kita berada di area resistance kembali, support resistance flipnya menjadi area resistance kembali. Kita menghadapi area support di 436 hingga ke 441, itu menjadi area support menjadi area resistance untuk USDT.D itu sendiri. Kita melihat ada continuation downtrendnya masih masih intact. Dari sini wave 1, wave 2, wave ketiga, wave keempat, kemungkinan ada wave 5 yang akan mengenai line dari garis kuningnya di sini. Dari mana garis kuning? This is not attached to anything, jadinya nggak perlu diperhatikan. Dia akan pergi menurun atau yang kita harapkan continuation of the trend. Karena tren utama dari USD.D sedang dalam keadaan downtrend, ini yang kita harapkan continuation-nya adalah tetap turun ke bawah. Jadi yang kemarin kita tes dan hanya meretest di area resistance tersebut. Itu saja diharapkan dari moving average-nya.
moving average-nya nggak keluar. Namun kalau di 4 hour kita sudah keluar tadi ya. Oke, moving average sudah muncul. Kemarin diharapkan sebenarnya tidak diharapkan, cuman setelah dianalisa ada kemungkinan besar dia akan meretest di one day OB di area 5.14 hingga ke 5.25. Alhamdulillah kalau level itu tidak di fulfilled ya. Alasannya kenapa? Alhamdulillah karena kita posisinya udah masuk ke dalam pasar kripto. Dan apalagi yang kita lihat dari area 374 dari 380 ini 3.79% naik saja ke area 468, kita sudah melihat bloodbath di cryptocurrency terutama di altcoin. Di pasar altcoin kita melihat adanya banyaknya kehancuran terutama perputaran dari basket meme coin pindah ke aset yang lain. Ditambahnya lagi dengan informasi seperti yang kemarin saya bilang ada Denchun upgrade dan terutama juga adanya tanda-tanda perputaran dari meme coin dan juga hari ini ada informasi tadi malam ada informasi bahwa SEC sudah mulai mengizinkan atau ayo kita pikirin bagaimana dengan ETH untuk menjadi security juga. Kalau misalkan ETH diajukan untuk menjadi suatu security dan akhirnya seperti diterima, akhirnya ETF akan dilanjutkan, akhirnya ETH akan mendapatkan exposure yang lebih jelas lagi daripada harga sekarang. ETH dominance kita bisa perhatikan bagaimana tanda dari price action hariannya. Price action hariannya terakhir kita sudah membahas kalau di sini ada area resistance yang masih belum bisa berhasil ditembus oleh Ethereum. Ethereum membuat higher high di sini, akhirnya kembali retest di area support, akhirnya retest lagi di area resistance level, tapi saat dia mau mencoba retest tersebut tidak ada retest. Berarti level ini menjadi area breaker block. Area breaker block di sini perlu kita perhatikan bahwa ini belum ada tanda-tandanya penguatan lagi untuk Ethereum mendominasi pasar dan Ethereum langsung mengetes area support yang berada di sini dan kita masih di dalam area uptrend di weekly-nya. Weekly uptrend atau enggak, kita sebenarnya belum masuk ke uptrend yang sesungguhnya karena kita masih dalam sideways. Kita akan masuk ke sideways apabila setelah dominansi Ethereum kembali di atas 21% barulah kita bisa bilang kalau Ethereum sudah mulai mendominasi pasar kripto secara keseluruhan lagi. Yang bisa kita lihat historically pada tahun November 4 Desember hingga ke 22 Januari, apakah ingat dengan naratif seperti namanya flippening? Ini yang terjadi apabila sudah muncul di atas 20%. Setelah 20% muncullah naratif adanya flippening. Ini di mana market cap BTC dan Ethereum berkejar-kejaran. Mereka pernah memiliki suatu market cap yang sama di Ethereum. Dan akhirnya FOMO, orang-orang saat itu mengenai tentang flippening, mereka menjual semua aset BTC-nya untuk membeli Ethereum, akhirnya kembali retest, harga mulai hancur di timing yang sama pada semua across all cryptocurrency pada Januari 18. Jadi kita masih, kalau kita lihat dengan analisa moving average-nya aja, setelah long terms, kita dari 2 September 19 hingga sekarang, hingga terakhir di 6 Desember 21 kita ada namanya uptrend. Dari sini ke sini kita uptrend. Lalu sampai ke sini kita masih dalam keadaan sideways. Dan terakhir kita memiliki tanda justru yang lebih buruk, yaitu adalah pada dominansi Ethereum kita melihat adanya crossing down ya. Di sini ada crossing di 620 hingga dan juga moving average 60 ada crossing dan akhirnya crossing 20, crossing di 90 moving average. Kita analisa moving average-nya dulu. Setelah itu ada harga retest ke atas sekali lagi dan harga retest. Namun harga tidak dibendung dan belum bisa menghasilkan higher high, malah harganya masih consolidation di harga level di situ-situ aja. Kalau misalkan menurut saya naratif Ethereum dan BTC untuk menjadi flippening akan terjadi di akhir fase bullishnya cryptocurrency. Jadinya untuk sekarang kalau memang untuk ada niatan untuk menginvestasi Ethereum bisa dilakukan secara DCA seperti yang kita lakukan pada BTC pada awal-awal harga masih 26.000. BNB.D ini adalah yang saya lebih sarankan untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap BNB.D. Karena BNB sendiri
selama turun dari 21 November hingga sekarang 11 Desember ada keluar dari tren tersebut. Ini namanya falling wedge. Falling wedge adalah merupakan suatu area akumulasi secara agresif dengan bentuk downtrend. Tapi sebenarnya dia adalah suatu bentuk dari akumulasi. Akumulasinya downtrend, akhirnya membentuk suatu wave atau gelombang yang makin harga yang semakin menurun dan menurun, lalu dan itu sudah keluar dari polanya sendiri. Kalau kita perkecil seperti ini, kita mau lebih rapat ya. Lebih rapat seperti ini kita bisa, tapi yang bawahnya ini jadi nggak kena, jadi saya akan lebih clear lagi seperti ini aja. Kita sudah mendapatkan kalau ini adalah falling wedge, dan apalagi harga datang, kalau kita lihat dari weekly-nya ya, harga pernah weekly, dia pernah ke sini, wave-nya tidak berantakan, 1, 2, 3 di sini cut loss. Semua orang-orang yang pasang loss di sini sudah kehilangan obsesinya terhadap BNB, artinya drop. Ini di mana harga BNB ini di kisaran 200. Ingat, BNB muncul itu di awal-awal Agustus 2017 di mana awalnya bull market itu berada. Dan BNB muncul dengan harga yang sangat murah di bawah $1 dan hingga sekarang harganya adalah 500. Berarti sudah 1000x untuk BNB. Dan secara function dan secara backbone kegunaannya BNB itu sangatlah berguna, apalagi saat dia berubah menjadi Binance Smart Chain Coin (BNC). Sudah upgrade, akhirnya dia memiliki kemampuan yang sama dengan Ethereum. Jadi kita bisa menggunakan balancing atau kita bisa membandingkan aset Ethereum dengan aset BNB. BNB menjadi pilihan yang sangat luar biasa pada bull market sebelumnya, terutama di tahun 2020 hingga 2021. 2021 ada juga namanya Pancake, itu yang digunakan sebagai alat decentralized-nya dia untuk menjual beli aset BNB yang muncul di Binance Smart Coin. Kita bisa perhatikan di daily-nya kita masih ada uptrend ya. Kita pengen melihat sebenarnya bukan lebih ke time frame-nya tapi ke wave-nya, atau ke yang kita ingin pelajari adalah time frame itu berbeda dengan resolusi. Resolusi adalah seperti ini. Ini resolusi besar. Kita bisa sama-sama melihat chart daily, tapi kita fokusnya kemana. Ini resolusi besar, ini resolusi zoom in. Tadi sangat sulit untuk membicarakan time frame karena setiap orang memiliki bisa saja sama-sama menganalisa daily, namun dengan resolusi yang berbeda, tentu saja menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Namun saya ingin fokus kepada area ini sejak 20 Desember hingga sekarang. Sejak 20 Desember ada breakout dari tren downtrendnya ini, dari falling wedge, akhirnya ada push pertama, lalu pada tanggal 28 Desember hingga 12 Maret, berarti itu adalah kurang lebih 4 bulan, ya, nggak 3 bulan, 2 bulan setengah dari Desember hingga ke 12 Maret mengalami sideways action, di mana harga terus-terusan berada di situ dan akhirnya dia breakout ke atas setelah memunculkan 2B. 2B, ingat sekali lagi, 2B merupakan tanda akhir dari suatu accumulation ya. 2B di sini tas break, dia bikin wicks di sini, area namanya kalau kita pelajari akan banyak bentuknya, bisa dibilang double bottom apa double top, di mana satu wick sebelumnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, yang kita bisa pelajari juga kalau misalkan di daily ini adalah double topnya atau 2B-nya. 2B-nya di sini membuat akhirnya break area supportnya, kita dominansi BNB sedang menurun kembali. Yang kita ingin tunggu BNB harga kembali ke area-area sebelum supportnya, seperti level ini atau forecap sebelumnya yang di sini yang belum pernah di fill sama sekali. Lalu kita konversi dari BNB dominance, barulah kita masuk ke BNB USDT, ke aset aslinya. Seperti yang dimana saya katakan sebelumnya, ada harga resistance trend line di sini, di mana sangat sulit untuk market maker menghentikan betul-betul seperti di level ini, karena dia ingin menjebak retail. Dan di mana lagi harga-harga semua kemarin sebelum ada exhaustion day BTC,
kita menghadapi area resistance, area penjualan, dan akhirnya retest ke bawah. Dan dia sudah masuk ke 4-hour gap di sini. Ya, ini adalah level yang saya tulis beberapa hari yang lalu, dan kebetulan juga ini sangat menarik karena ini adalah level bottomnya di sini. Di sini juga sudah masuk ke 4-hour gap. Ini area apa namanya 2B juga. Area 2B. Nah, area 2B bisa menjadikan, dan setelah ada area 2B kita mengalami adanya sideways. Kalau misalkan di intraday di 1 hour kita bisa melihat adanya sideways untuk beberapa jam. Selama 1 hari 14 jam ada sideways sebelum dia breakout ke atas. Kemungkinan dia akan sekarang dia breakout ke atas. Untuk mengumpulkan power, dia akan harus kembali lagi ke area sini untuk looking untuk betul-betul nggak conviction dari orang-orang yang melakukan pembelian harga mendorong harga ke atas, apakah betul serius ingin melakukan pembelian pada BNB atau tidak. Namun kita memiliki 3 signal di sini untuk melakukan pembelian. Yang pertama, harga fresh setelah mengenai 4-hour gap, yang artinya di bawah sini juga adalah area support. Area support ini di break, berarti banyak orang yang memasang stop loss di sini. Dan orang stop loss dikenai oleh market maker di sini, dan kita melihat adanya peningkatan volume, dan volume week di sini kita melihat ada extreme volume. Kita bisa lihat 15 menit di sini ada peningkatan volume, berarti banyak orang-orang yang terlikuidasi pada level tersebut, dan kita sudah kembali lagi di area atas dari garis merah ini, trend line yang awalnya resistance dan sekarang sudah berubah menjadi apa setelah tembus resistance? Ya, betul, menjadi area support. Namun kita memiliki area last of 4-hour OB yang di sini yang masih di retest untuk melakukan pengerasan untuk dari level resistance-nya. Jadi lebih masih konklusifnya masih belum yakin dengan BNB. Apabila kita sekarang memperhatikan Sol di kita masih dalam keadaan yang sangat kuat untuk Solana, dominansinya juga masih terjaga, supportnya juga masih intact, belum ada pembreakan dari level-level support, jadi kita masih bullish, sangat bullish pada Solana dominance, yang dimana Solana lebih baik daripada Ethereum untuk sekarang. Solana is the new Ethereum, I think, for this wave ya. Jadi Ethereum akan bertahan hanya karena Denchun upgrade-nya dengan interprobability, namun dari pasar segi market cap-nya akan lebih sulit untuk meningkat dibandingkan Solana, karena Solana dari harga 2%, ingat dari harga $2, sekarang sudah ada di harga 200-an. Sol USDT. Sol USDT kita perhatikan ada break di sini untuk Solana. Di sini ada support yang terakhir, dan sini sudah di break oleh Solana, harganya otomatis orang-orang yang memasang support di sini sudah di failed, dan kita punya continuation 1, 2, 3 ya. Level downtrendnya sudah terbentuk, correction ABC-nya. Correction ABC saya gunakan garis yang lebih jelas, bukan jelas ya, yang lebih nasional aja, harganya 1 ABC. Nah, correction ABC ini, dan terakhir ABC berakhir di area bawah support, di mana banyak-banyak stop loss-nya terhentikan. Kalau misalkan weekly kita tertutup, kita juga dalam keadaan yang sehat. Kalau misalkan dia pengen cuman sideways dibikin candle seperti ini pun tidak ada masalah, pullback untuk Solana. Dan target berikut kita Solana berada di 258. 258, dan kita memiliki area lagi sini consolidation dari bawah, dan kita ada area OB 1 hour di sini yang sudah di break. 4 hour OB kita bisa gunakan 4 hour OB aja yang lebih valid untuk menggambarkan situasi harga sekarang ya. Di sini ada satu candle bullish terakhir untuk menahan si Solana, dia kembali ke atas dan sudah retest di 4 hour OB-nya. Kita bisa melihat membedah lebih dalam di time frame 15. Kita naikkan area levelnya biar lebih mudah areanya terkena. Seperti yang kita lihat di sini ada kita ingin fokus ke area ini sekarang. Ini adalah area bottom atau area shockwave, bermacam-macam kalimat, tapi intinya yang kita pelajari adalah maksud dari gerakan tersebut. Yang terjadi di sini adalah wave terakhir sebelum dia membuat lowest low dari tren teratas ya, dari tren 2000 dari 209 hingga ke harga 163. Ini adalah leg terakhir sebelum dia pull ke harga terendah, dan dia retest lagi ke atas ke bawah lagi, pullback untuk melakukan
conviction dari para market, kita bisa melihat apa ini kalau misalkan orang-orang membacanya adalah head and shoulder. Kita bisa melihatnya head and shoulder seperti ini. 1, 2, 3. Oke, kita rubah warnanya, jangan warna putih, kita rubah ke warnanya hitam. Atau kita ingin warnanya menjadi warna ungu, dan dalamnya kita fill menjadi warna ungu juga. Nah, head and shoulder. Ini tandanya, berarti tanda head and shoulder merupakan tanda apa? Reversal dari harga, reversal dari downtrend ya. Kita memiliki trend downtrend di sini pada time frame 15, sedangkan pada time frame 4 hour juga kita belum ada tanda-tanda pengurangan atau tanda-tandanya crash yang sesungguhnya dari Solana. Solana masih sangat kuat. Jadi kalau holding Solana, do it and just hold until the end of the season ya. Kita mungkin akan memiliki namanya naratif baru adalah flippening, yang awalnya Ethereum, sekarang kita akan flippening Solana dengan dengan BTC. Kalau kita bandingkan Solana dengan BTC, kita juga memiliki adanya 2B di sini. Kita ini fresh, saya juga baru analisa. Ini kita akan analisa bareng-bareng. Jadi ada di sini support. Ini area support. Ya. Dan ada dan ada wick di sini satu yang menghasilkan apa namanya stop loss hunt, stop hunting dari market maker yang membuat apa, stop orang-orang yang memiliki stop, kembali lagi orang-orang yang memiliki stop di bawah level, di bawah support ini, karena begini, yang kita diajarkan adalah selalu pasang stop loss di bawah support ya, dan itu logical dan itu nggak masalah dilakukan memasang stop loss di bawah support. Asumsinya adalah harga selalu di dalam suatu trend dan tidak break trend itu karena dia masih dalam suatu trendy. Trend is your friend. Jadi kalau misalkan sudah ada suatu harga yang nge-break support, dimaksud adalah berarti trennya sudah selesai. Dan itu betul karena trennya sudah fail di Solana BTC. Sekarang kemarin saat harga terkena, kita sudah dalam tidak ada tren lagi. Kita bikin new trend. Setelah tren dihajar stop lossnya, kita sudah masuk ke momentum zero lagi. Bukan berarti tren sudah di break untuk uptrendnya langsung kita berubah menjadi downtrend. Tidak akan seperti itu selalu. Jadi walaupun juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam suatu downtrend bukan berarti tren itu saat turun di break dia sudah menjadi uptrend langsung. Tidak akan seperti itu dan tidak akan semudah itu. Yang kita lihat, kita di sini ada bottom ya, ada bottoming di sini dan harga mulai terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Kita sudah harapkan berarti dia akan targetkan di atas harga tertinggi di sini kan. Kalau misalnya sudah ada reversal yang kita harapkan seperti itu, tapi tidak, karena dia ingin meretest ternyata level high-nya yang di sini saja sebelum dia breakdown lagi, tes lagi ke atas. Level resistance yang mana mau dites tetap masih level yang sama, belum berhasil, akhirnya downtrend lagi sampai betul-betul harga clear dari level-level tersebut. Dan kita juga sedang retest di area all time high-nya Solana BTC. Solana BTC ini kita masih dalam kemungkinan adalah cup and handle, atau misalkan sekarang kita lagi retest area resistance tertinggi pada Solana Bitcoin. Jadi kita bisa pelan-pelan melihat kenaikan Solana, namun saya tidak sarankan untuk melakukan penjualan Solana BTC. Yang saya ingin sarankan adalah timing the market untuk melakukan pembelian kalau misalkan belum masuk Solana. Sekarang kita lihat downtrendnya dari intraday-nya ya, dari time frame 1 hour yang terjadi, kita masih di dalam area uptrend, sudah kembali 1, 2, 3, ini pola downtrendnya. Yang terakhir sebelum dia break ke atas. Ini adalah leg terakhir sebelum dia, ini adalah wave terakhir yang membentuk lowest low. Dan ini juga yang membuat stop loss-nya berhenti. Jadi kita masih ingin confirmation pada time frame 1 hour ialah apabila dia sudah break di atas level ini. Ya, dan kita sudah retest level tersebut. Conviction penjualan pada level ini tidak tinggi. Tahu dari mana sih convictionnya tidak tinggi? Nah, kalau kita bandingkan dengan USDT.D,
saat harga terkena suatu level ya, ada bentuk candle shooting star di sini, dan di time frame lebih tingginya lagi kita bisa melihat candle apa yang lebih ekstrim lagi, yaitu adalah candle bearish dan dan dia harga mulai turun dari setengah body tengahnya itu. Jadi orang ada yang mempelajari suatu trend dengan candle by candle atau trend by trend. Ya seperti ini kita pelajari candle by candle-nya adalah saat dia turun, harga dimulai dari setengah bodinya, opennya itu di setengah dan tutup full candy ke bawah, full candle ke bawah, hanya meninggalkan sedikit wicks ke bawah dan dilanjuti oleh satu candle continuation downtrend. Dan setelah itu kita ada satu candle doji atau hammer juga yang berarti exhaustion dari sellernya, sebentar istirahat selama 4 jam, dan kita ada satu candle engulfing yang menutupi satu continuation. Jadi untuk melihat trennya kita masih dalam keadaan downtrend di QSD.T. Jadi kita timing kita cukup pas kalau ingin melakukan pembelian pada malam hari yang lalu, karena sudah di notification kalau misalkan kemarin malam adalah waktu yang tepat dengan low risk terendah-rendahnya untuk melakukan pembelian cryptocurrency. Kita bisa melihat USDT lagi, kita bahas lagi Solana, BTC. Solana BTC itu pun yang saya ingin harapkan, kita melihat adanya satu candle yang dibuka di harga tengah tapi tidak meninggalkan wick sedikit, namun harganya juga masih stabil. Wick atas meninggalkan kurang lebih sebesar 1% dan wick bawah meninggalkan sebesar 0,76%. Berarti masih lebih besar, bodinya masih cukup besar ya dengan rasio 1% di sini. Dan kita ingin tunggu selama 1 jam lagi candle berikutnya yang sedang terjadi adalah satu candle doji yang sedang terjadi sekarang, dan ini belum close, jadi jangan dipantau dulu satu candle ini. Belum ada tanda-tandanya. Satu candle hammer kemungkinan akan tertutup dengan hammer atau candle bullish. Jadinya kita masih dalam keadaan yang oke. Jadi resistance di sini, conviction dari para seller pada 1 hour OB ini tidak terlalu besar. Pada 1 hour OB ini tidak terlalu besar. Dan satu tandanya lagi adalah yang saya selalu menjadi signal yang cukup baik pada time frame yang lebih tinggi, yaitu adalah 3 candle engulfing dan dilakukan oleh confirmation setelahnya. Di sini ada satu candle bearish, engulfing, confirmation, dan kita lanjut. Ada tanda signal lanjutan. Apabila kita menggunakan Fibonacci dari body ketiga hingga lowest dari candle pertama yang engulfing tersebut, kita memiliki target 188 menjadi target penjualan. Kalau kita ingin trend trading, kalau kita ingin namanya sideways trading, atau disebut lagi berarti range trading dalam suatu range. Tapi kalau kita ingin mengejar new higher high, berarti target kita di 288 hingga ke 4618 di 035. Berarti peningkatan kita dibandingkan dengan BTC, kita memiliki 25%. Ingat, yang kita bandingkan adalah BTC bukan USDT untuk kali ini. Kenapa? Karena Bitcoin dalam keadaan uptrend pada trend weekly, pada trend monthly, dan trend daily. Jadi kita ingin menaruh cash kita atau most of our money di Bitcoin, nggak ada masalah untuk saat keadaan bullish. Jadi perbandingan yang kita inginkan adalah suatu altcoin, saat kita ingin menghasilkan atau membeli altcoin pilihan, yaitu adalah altcoin yang mampu untuk melewati peningkatan harga Bitcoin. Diasumsikan dikarenakan Bitcoin dalam 6 bulan terakhir dalam keadaan uptrend, atau sejak tahun 2022, sejak harga di 19.000, kita dalam keadaan uptrend. Ya, itu untuk BTC. Jadi kita tidak ingin altcoin yang memiliki underperformance atau lebih lemah dibandingkan dengan BTC. BTC menjadi horsepower kita, menjadi pembanding kita yang menjadikan tanda tolak ukur bagus apa tidaknya altcoin. Bukan fundamental di baliknya, bukan juga kegunaannya, real use case-nya enggak. Semua ada di chart menggambarkan bagaimana performa altcoin itu sedang naratifnya seperti apa di market. Seperti yang kita lihat kemarin, kita naratifnya sangat baik pada meme coin. Ya, meme coin sekarang harganya sudah tidak sebagus kemarin. Kita pantau WIF USDT. Ini adalah yang FOMO kemarin. Kita melihat harganya sudah mulai plummeting atau di area-area situ aja.
Sebelum harga terbang, oh ini wave di BTC, di Binance, tentu nggak ada harganya. Saya wave USD, kita pantau di yang ada kemarin itu di Python, bukan di KuCoin yang saya analisa. Oke, harga sudah mulai agresif pada harga, ini malah masuk, ini level saat masuk Binance. Saya pakai yang udah saya analisa lagi aja deh. Ya benar. Ini pada saat masuk Binance ya, Binance masuk pre-dump week Binance. Jadi harga dia Binance masuk di listing di sini ada penurunan harga sampai ke 0,98. $1. Setelah $1 harga kembali membuat higher high, berarti ini udah ground zero. Dari sini the ground zero-nya harga masuk lagi ke sini, dia bikin higher low relatif terhadap ini dan continuation bikin higher high lagi. Higher high dan kembali masuk ke area support di sini di area pre-dump week ya. Kalau kita lihat perhatikan level ini sangat respect terhadap pre-dump week-nya, jadi di atas masih di atas level tersebut. Kita perhatikan juga sekarang setelah mengenai level tersebut, dia continuation bikin higher high sudah membuat agresif dan ini adalah higher high-nya, highest high-nya dan kita lihat di atas sudah membentuk double top. Double top di sini valid, jadinya kita ingin keluar dari market tersebut saat dia mengenai neckline-nya. Neckline-nya di mana? Ini adalah neckline-nya. Saat mengenai di sini ini neckline. Ya, ini neckline. Neckline-nya sudah di break dan kita sudah menghadapi namanya downtrend sejak saat itu. Dan kapan lagi waktu yang tepat untuk beli wave? Untuk saat ini saya tidak sarankan untuk membeli meme coin karena meme coin naratifnya sudah habis. Sekarang yang sedang dibentuk naratifnya adalah Denchun. Itu personal biasnya saya karena saya memegang koin Arbitrum yang cukup banyak dan ditambah lagi dengan cerita-cerita dengan Ethereum. Kalau misalnya kita bilang Ethereum USDT, kita perhatikan news yang di sini. Match idea, news, ID stream, chats. Or here. Gimana ya news ya? Oh, di sini. Nggak muncul. Saya lupa. Biasanya ada news di sini ya. Alerts. Object tree, not this. Exchange gainers. Wait, let me pause the film. Yang anehnya pada software di PC ini nggak ada untuk newsnya, jadi saya masih pakai aplikasi dan saya Windows record, jadi nggak bisa saya tunjukin newsnya. Intinya adalah Ethereum itu dalam keadaan SEC sedang mau mereview bagaimana keadaan Ethereum, apakah cocok menjadi suatu security or not. Tapi dengan melihat kenaikan dengan BTC juga pastinya dengan keadaan zaman sekarang juga naratifnya kemungkinan besar kita akan diterima untuk Ethereum sebagai security. Ethereum juga sekarang dalam keadaan meretest VWAP, Volume Weighted Moving Average, di sini lagi tertahan ya untuk Ethereum. Jadinya untuk Ethereum saya ngeliat ini sesuatu yang sangat-sangat lezat untuk sementara, dan di sini juga ada candle wicks-nya juga. Jadinya bisa kita sabar aja. Kalau untuk Ethereum masih cukup lama, apalagi dominansi pada marketnya turun. Jadi kayaknya masih nggak hot. Naratifnya lagi kurang baik untuk Ethereum untuk zaman sekarang. Kecuali emang udah beli jauh-jauh hari. Kalau kita perhatikan dari bottomnya kan di sini. Dari bottomnya di kisaran 15 ya, 15 pada 15 Oktober September. Kita berada di 15 sebelum dia benar-benar terbang ke sekarang harga 4.000. Di mana kenaikan kalau kita hitung dari bottom ini sampai sekarang ada di 165%. Untuk Ethereum dengan market cap yang seperti itu luar biasa Ethereum. Sekarang kita ingin tunggu aja dia return to area ini, area support di 4 hour mana? 4 hour ada OB. OB-nya di situ. Kita perkecil di 3 hours, nggak jelas.
Di 2 hours mungkin lebih jelas lagi, nggak juga. Di 1 hour kita punya area support di ini. Di 1 hour. Kita perkecil areanya ya, 1 hour. Di 1 hour OB. Order block. Dan kita punya gap, sebelumnya ada gap 1, 2, 3, dan ini udah di filled, baru aja di filled, jadi kemungkinan yang nggak akan pergi ke 1 hour OB. Kemungkinan nggak akan pergi ke 1 hour OB, kita masih punya level resistance di VWAP ini. Volume weighted moving average. Untuk BTC-nya sendiri, sekarang baru masuk ke BTC. BTC dalam keadaan ya udah continuation, kemarin udah bikin base ini head and shoulder pergi ke atas. Ini lagi retest resistance dan support or not. Itu tandanya kalau misalkan continuation kita punya target di area resistance di area ini untuk retest, dan ini masih fresh ya, paling cukup level tertinggi yang belum di retest untuk BTC adalah level 71 hingga 73. Tapi sebelumnya kita harus melewati all time high 2024 ini dulu sebelum dia bisa terbang lebih tinggi lagi di area 71 ini. Kita kebetulan juga kita masih, kalau time frame di 4 hour kita masih dalam keadaan udah berubah, udah bukan downtrend lagi sih, udah bukan downtrend lagi di 4 hour ya. Di sini karena ada leg terakhir di seperti ini dan kita udah bikin higher high. Jadinya kalau ini dia baru keluar dari downtrend, jadi bukan langsung uptrend tapi sideways. Jadi setelah turun downtrend, sideways, uptrend, sideways, downtrend, sideways, selalu ada perubahan fasenya itu diawali dengan accumulation, antara itu distribution atau accumulation. Yang ingin kita bahas mungkin adalah koin yang lagi naik, wave tuh kan jelek, wave. OP juga lemah untuk saya yang maksudkan dengan Denjun ini juga salah satu OP kan, optimism, namun emang harganya cukup lemah dari dulu ya. Masih pergerakannya seperti Arbitrum dan ini harganya masih kurang menarik. Phyton, Wild ini juga yang koinnya baru saya beli kemarin, saya tambah lagi koinnya. Namun belum ada tanda-tanda penguatan yang luar biasa. Untuk yang next yang saya ingin benar-benar pantau adalah Ivo. Ivo koin yang cukup sangat menarik, dia adalah dari Finance, Rebound Finance. Dari Rebound Finance dia harganya ini dengan market cap kurang lebih 10 kali lipat daripada Ivo. Dia rebranding menjadi Ivo dengan pengurangan market capnya dia hanya 1/9-nya aja. 1/9 dari market cap Rebound. Dengan harga awal 1,5, sekarang kemarin turun ke harga 20. Harga ke $2. Dengan ini saya melihat kemarin saya beli di kisaran harga 29 hingga ke $3 ya. Jadi emang lagi dalam keadaan loss sekarang untuk Ivo, tapi nggak masalah karena saya melihatnya dari market cap-nya juga, dan juga awalnya dari 10 dia aja berhasil di harga di $1, dan kita baru aja di downtrend, dalam keadaan downtrend. Kalau kita perhatikan Ribbon, USDT masih ada, MaxC, Bitget, Coinex, Bitget. Ya. Harga tertingginya di 1,7 dan sebelumnya di 0,2. Ini aja berhasil untuk naik ke 786. Kalau kita perhatikan Ivo yang harganya cuma sedikit dan dia turun sebesar kurang lebih 1/9, berarti kita bisa asumsikan dia harganya turun lagi. Sekarang perbandingannya 79, 1/9 dari domination-nya, berarti ada di kisaran masuk ke floor di area ini lagi. Kalau turun 90%. Dari harganya dia keluar dari market 90, berarti ya kisaran masih di moving average ini, dan kemungkinannya dia bisa naik lagi sebesar 1000% lagi, berarti 10 kali lipat untuk Ivo USDT. Itu pun kalau belum masuknya ke FOMO-nya dari cryptocurrency. Kalau misalkan ini nanti masuknya sudah di area FOMO, hasilnya juga akan lebih luar biasa lagi untuk Ivo. Yang kita lihat sekarang masih downtrend dan udah breakout, jadi kita bukan uptrend, masih dalam sideways. Sudah masuk ke sini dan kita lagi tertahan di level ini. Untuk downtrendnya apakah sudah break di 4 hour? Kita perhatikan, sudah, dan OB-nya adalah ini. OB-nya sudah di break, 4 hour OB.
mau retest nggak jadi, belum ada retest dan nggak ada gap ya. Di sini belum ada gap, nggak ada gap, nggak ada gap, nggak ada gap. Di sini ada gap dan langsung di filled 1 hour. Di sini nggak ada gap, nggak ada gap. Oke, untuk IVO clear, di sini clear, bagus, price actionnya bagus. Kalau misalkan dia mau retest pun palingan hanya di 239 di sini, ya. Itu IVO. Wild harga masih segitu-segitu aja, Arbitrum harga segitu-segitu aja, masih kurang menarik. Kalau bisa dibilang kurang menarik untuk ARB. Tapi begitulah, koin yang harganya peningkatannya akan sangat gila-gila, yang koin yang memiliki potensi untuk memiliki kenaikan ratusan kali lipat, memiliki pergerakan yang boring dan pastinya bahkan banyak menjebak. Harga-harganya banyak yang menjebak. Untuk Arbitrum, fungsionalnya dan penggunaannya sudah dianalisa dan penggunaannya sangat tinggi ya. Jadi impossible kalau misalkan ini koinnya rug pull dan ini menjadi koin palsu gitu ya, nggak. Jadi untuk Arbitrum kalau misalkan emang last dia mau turun lagi ya palingan di area support ini aja. Kalau emang BTC dan koin cryptocurrency yang lainnya juga ingin drop lagi, kita bakal turun di kisaran 14. Tapi walaupun seperti itu, kita bisa menilai harga penurunannya sekarang aja sudah gila, 40% dari harga top. Jadinya kalau emang banyak juga yang kemarin misalkan masih menggunakan leverage, berarti mereka sudah leverage-nya sudah liquidated. Misalkan Anda pakai 2x, ya 2x leverage-nya dua kali lipat. Anda punya modal 100.000, bisa trading sebesar 200.000. Nah, turun 40%. Udah liquidated. Karena maksimumnya adalah di 80. Kalau misalnya ada 40%, udah leverage-nya udah hancur. Kalau emang Anda beli di area top ini. Kalau balik di sini juga kita turun udah 35%. Jadi udah lumayan eksklusifnya udah luar biasa. Udah banyak yang liquidated dan kemarin ada 700 kalau kita lihat. Ya, jadi kita pakai gunain CoinGlass sebagai data kita. Di sini ada liquidation map, liquidation heat map, model 2 kita pengen bandingkan ini for features. Liquidation heat map, kita bisa gunakan ini sebagai area-area yang cukup dengan supportnya di selama 24 hours. Di sini 20 March dari 14.43 sampai sekarang. Kita ingin melihat selama 1 week maybe, kita pengen lihat selama 1 minggu bagaimana. Semakin tebal seperti ini semakin area liquidatednya. Jadi di sini banyak area yang orang-orang terlikuidasi. Kuning-kuning, merah-merah ini ada liquidation, dan ini adalah level bawahnya. Dan kalau kita bandingkan dengan 1 month-nya juga, kita melihat dari sisi short-nya. Ini harga terbang ke atas dan kita miliki liquidated di cukup besar, liquidity leverage 70, 80 hingga 200 kemarin. Tadi ada 200 di sini. 200 million hanya masuk ke level ini doang. Apakah mungkin kita masuk ke sini 173? Ini area yang cukup banyak liquidation-nya ya di area sini. Jadi area di harga 58.000 hingga ke 56.000 merupakan tanda level yang cukup baik juga untuk liquidated, dan harga terekstrimnya ada di 700 sampai di 50.000. Kalau benar-benar ingin market maker ingin menggila kan semua market, yang akan dikejar adalah 50%. Ini sama saja seperti tahun 2020, namun itu kan ada sifatnya, ada dorongan dari COVID, di mana harga dari 10.000 turun ke 3.000 aja. Itu sangat gila kan? Sangat-sangat gila untuk BTC. Kita ingin melihat hanya liquidation sebagai bentuk data, liquidation selama liquidation heat map sebesar selama 1 hour. Kita lihat ada liquidation short sebesar 100, ini udah di liquidated. Liquidation sebesar 280, longnya liquidated sebesar 120, udah menjual, shortnya di 19. Di 4 hour kita lihat longnya liquidated, selama 24 hour kita liquidated ya. Ada 100, ini yang shortnya. Berarti shortnya udah pada liquidated, berarti kita sudah masuk ke long lagi. Posisinya udah masuk long lebih bagus.
Kita ingin lihat liquidationnya selama ini dia chartnya total liquidation chart. Untuk terakhir yang kita terbesar itu kan pada 5 Maret yang kita masih harga belum all time high ya, hampir mau masuk all time high, kita ada liquidation dulu dan terus kita kemarin harga tertinggi juga ada di 19 Maret di 19 Maret jam 7 malam itu longnya terliquidated sebesar 582 dan shortnya ada di 159. Jadi total liquidationnya ada di, kita lihat di 500, what totalsnya nggak jelas ya untuk lihatnya di sini tuh nggak muncul dengan betul di tanggal 19 nih. Dan kita ada kenaikan juga sebesar 700 ini pada 5 Maret. Kita lihat di sini ada 419, tertingginya pada 19 Maret 7. Ya, ada sekitar 582. Oke, itu aja untuk liquidationnya. Nggak ada masalah, dan di sini total liquidationnya tertinggi adalah 24 hour shortsnya berapa, 24 hour longnya berapa. Berarti kalau misalkan lebih besar shortnya yang liquidated, berarti kan kita lagi long. Tapi kalau lebih besar longnya, berarti kita lagi short. Gitu aja. 67.000 sekarang di harga kenaikan ada 8%, Ethereum di 11%, Solana di 12%. Tentunya terlihat yang lebih besar terbaik adalah Solana. Dan Doge juga ini naik, tapi belum saya analisa juga nih Doge USDT. Correctionnya cukup baik ya Doge. Untungnya dia juga masih di area support dan ini doodlesnya nggak sesuai. Kita hapus saja kalau nggak sesuai. Dan kelihatannya Dutch juga masih dalam keadaan yang super baik ya, masih dalam keadaan baik-baik aja. Dan sepertinya dia akan melakukan continuation uptrendnya, terlihatnya seperti itu. Kalau kita lihat area resistance-nya ada di sini. Resistance merah ini resistance-nya. Ada 1, 2, 3 weeks ini flipping-nya, berarti support resistance flip. Sorry, kita kasih yang minus karena harganya dalam keadaan resistance. Udah sih sekian, sekitar segitu aja untuk sekarang. Condition marketnya juga di XY kemarin ada resistansi, masuk ke LTF supply, lihat penjualannya, jualnya tinggi kan. Nah itulah maksudnya. Coba di sama lagi kan kalau misalnya kita ngomongin sama Doodle, area resistance yang saya gambarkan sangat baik lah. Konsistensinya udah bagus. Tinggal executionnya aja yang masih kurang di saya, itu adalah execution. Tapi kalau masalah analisanya udah kurang lebih 70% sampai 80% analisa saya hitungannya valid. Hanya untuk execution ke diri saya sendiri, apa yang saya punya di trading itu karena skill analisisnya itu adalah yang kedua justru ya. Karena bisa buruk dalam analisa, namun kalau misalnya executionnya juga self-control dalam dirinya baik, itu sangat baik. Karena saya juga bisa tahu, karena harga seperti di level-level ini, harga kripto akan turun. Saya tahu, tapi bukan tentu, tidak tentu saya akan selalu mengikuti info dari saya sendiri pun nggak saya selalu ikuti. Karena apa? Ada rasa takut kalau misalkan, what if my analysis is wrong and the price continue to go up. Rasa FOMO itulah yang harus sering-sering kita refleksikan. Jadi jauh-jauh dari rasa FOMO. Sulit, tapi harus dipelajari. Kalau nggak dipelajari rasa FOMO-nya itu, rasa takutnya itu kita pelajari, bukan dilawan tapi kita pelajari, nggak akan bisa jadi trader atau misalnya jadi investor yang hebat. Nggak ada yang bisa jadi profitable di market kalau misalnya dia nggak pelajari dirinya sendiri. Dalam bentuk FOMO-nya itu kita pelajari juga. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.